Coach Justin mundur dari kritik Shin Tae-yong setelah diteror hacker. Ini alasan mengejutkan di balik keputusan yang bikin semua tercengang. Ancaman serius terhadap keluarga hingga bahaya yang tak terduga. Coach Justin kini pilih diam. Kenapa dia berhenti bicara tentang Shin Tae-yong? Simak penjelasan lengkapnya di sini dan berikan pendapatmu. Keputusan Shin Tae-yong turunkan timnas U22 di Piala AFF 2024 berbuah kontroversi heboh. Akmal menilai pihak AFF sangat marah dan menilai langkah ini menurunkan martabat Piala AFF. Apa sebenarnya alasan Shin Tae-yong dibalik keputusan ini? Akmal Marhali bongkar reaksi AFF yang mengejutkan dan apa dampaknya bagi masa depan timnas Indonesia. Simak selengkapnya untuk mengetahui semua fakta yang menggemparkan. Nova Arianto terungkap bicara jujur tentang Shin Tae-yong. Kelebihan pelatih timnas Indonesia ini yang bikin penasaran semua orang. Kenapa Shin Tae-yong bisa jadi pilihan tepat meskipun dihujani kritik? Simak rahasia keputusan mengejutkan yang tak pernah terungkap sebelumnya. Jangan lewatkan penuturan Nova Arianto yang mengungkap fakta mengejutkan. 5 momen mengejutkan timnas Indonesia di 2024 yang bikin hati rakyat campur aduk. Olimpiade gagal, comeback menggila, dan gol kontroversial yang membuat semua kesal. Jangan lewatkan momen ini, dijamin kamu akan terkesan. Jay Itzes bongkar rahasia tenang memimpin timnas Indonesia. Ternyata ini kunci kepemimpinan yang bikin rekan satu tim jadi respect. Apa yang tidak diketahui banyak orang tentang cara Jay menjaga emosi di lapangan. Simak pengalaman mengejutkan di Belanda yang membentuk karakter kapten timnas ini. Bagaimana Jay Itzes menginspirasi pemain lain untuk tetap fokus dan percaya diri meskipun dalam tekanan? Temukan jawaban lengkapnya di sini dan bagikan pendapatmu. 3 masalah krusial yang harus dibenahi timnas Indonesia sebelum hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lini belakang rawan blunder, pelapis kuat lemah, dan lini depan tak tajam. Tim Garuda bisa bangkit atau justru tumbang? Simak beritanya hingga selesai dan temukan solusinya di sini. Victor Detan mengguncang dunia sepak bola Indonesia di usia muda. Dari aksi memukau di Piala AFF 2024 hingga karir cemerlang di PSM Makassar, siapa sangka wonderkid ini punya cerita luar biasa yang menginspirasi? Simak perjalanan mengharukan Victor yang dikenal mirip kakak dan penuh potensi. Apakah karirnya akan mengubah sepak bola Indonesia selamanya? Temukan fakta-fakta hebohnya di sini, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Coach Justin mundur dari kritik Shin Tae-yong setelah diteror hacker. Ini alasan mengejutkan di balik keputusan yang bikin semua tercengang. Ancaman serius terhadap keluarga hingga bahaya yang tak terduga. Coach Justin kini pilih diam. Kenapa dia berhenti bicara tentang Shin Tae-yong? Simak penjelasan lengkapnya di sini dan berikan pendapatmu. Pernyataan mengejutkan datang dari pundit sepak bola Justinus Laksana yang memutuskan untuk berhenti mengkritik pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Coach Justin yang dikenal dengan komentar tajamnya mengungkapkan bahwa ia kini terpaksa mundur dari membahas Shin Tae-yong setelah mendapatkan ancaman dari pihak yang tidak dikenal. Keputusan mengejutkan ini diambil setelah ia memberikan kritik keras terhadap strategi pelatih asal Korea Selatan tersebut, terutama setelah timnas Indonesia tersingkir dari ASEAN Cup 2024. Coach Justin mengungkapkan bahwa setelah mengkritik Shin Tae-yong mengenai keputusan-keputusan strategis yang dianggap tidak tepat termasuk pemilihan starting 11 dan rotasi pemain, dirinya menerima ancaman yang cukup serius. Ancaman tersebut datang dalam bentuk hacker yang telah meretas data pribadi dan mengancam keselamatan keluarganya. Dalam video klarifikasinya, Coach Justin menyatakan bahwa ancaman tersebut sangat mengkhawatirkan, bahkan cukup membahayakan, sehingga ia memilih untuk mundur demi menjaga keamanan keluarganya. Saya tidak bisa menang melawan pihak yang mengancam ini, jadi demi keselamatan keluarga, saya memilih untuk berhenti membahas Shin Tae-yong, kata Coach Justin dengan tegas.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa ia masih akan terus membahas timnas Indonesia secara umum, termasuk analisis pertandingan dan perkembangan liga. Namun topik tentang Shin Tae-yong kini akan ia hindari. Keputusan ini memunculkan berbagai pertanyaan besar tentang siapa yang berada di balik ancaman tersebut dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Keputusan Shin Tae-yong turunkan timnas U22 di Piala AFF 2024 berbuah kontroversi heboh. Akmal menilai pihak AFF sangat marah dan menilai langkah ini menurunkan martabat Piala AFF. Apa sebenarnya alasan Shin Tae-yong di balik keputusan ini? Akmal Marhali bongkar reaksi AFF yang mengejutkan dan apa dampaknya bagi masa depan timnas Indonesia. Simak selengkapnya untuk mengetahui semua fakta yang menggemparkan. Keputusan mengejutkan Shin Tae-yong yang menurunkan skuad U22 timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 menuai protes keras dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan bahwa AFF sangat marah dengan langkah tersebut, bahkan menilai keputusan itu merendahkan martabat Piala AFF. Menurut Akmal, kemarahan itu muncul ketika tur trofi Piala AFF 2024 digelar di Jakarta pada awal November 2024, di mana pihak AFF merasa langkah tersebut justru mengurangi standar kompetisi tingkat senior yang seharusnya lebih dihormati. Akmal menjelaskan bahwa AFF menilai keputusan Shin Tae-yong sebagai tindakan untuk men-downgrade turnamen yang sudah memiliki kategori usia lebih muda, seperti Piala AFF U16, U19, dan U22, yang sudah ada untuk regenerasi pemain muda. Dia juga mengkritik pandangan sebagian masyarakat yang meremehkan Piala AFF dengan sebutan Piala Ciki, menegaskan bahwa jika Indonesia tidak memasang target juara, lebih baik tidak ikut serta seperti yang dilakukan Australia. Namun, Shin Tae-yong membela keputusan tersebut dengan alasan bahwa Piala AFF 2024 merupakan ajang yang sangat penting untuk mengembangkan pemain muda dan mempersiapkan mereka untuk SEA Games. Dalam keterangannya, pelatih asal Korea Selatan itu menyebut turnamen tersebut sebagai kesempatan berharga bagi pemain-pemain muda untuk menambah pengalaman dan mematangkan diri. Meski timnas Indonesia berakhir di fase grup setelah kalah dari Filipina, Shin Tae-yong tetap menganggap ini sebagai bagian dari proses regenerasi yang panjang. Kini pertanyaan besar muncul, apakah keputusan ini akan membawa dampak positif atau malah menambah kontroversi dalam perjalanan timnas Indonesia? Nova Arianto terungkap bicara jujur tentang Shin Tae-yong. Kelebihan pelatih timnas Indonesia ini yang bikin penasaran semua orang. Kenapa Shin Tae-yong bisa jadi pilihan tepat meskipun dihujani kritik? Simak rahasia keputusan mengejutkan yang tak pernah terungkap sebelumnya. Jangan lewatkan penuturan Nova Arianto yang mengungkap fakta mengejutkan. Di tengah berbagai kritik yang mengarah kepada Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto muncul dengan pengakuan yang mengejutkan. Nova yang kini menjadi asisten pelatih timnas Indonesia, berbicara jujur tentang kelebihan Shin Tae-yong dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya. Menurut Nova, Shin Tae-yong memiliki cara unik dalam memimpin, terutama dalam memperhatikan setiap detail pemainnya yang membedakan dirinya dari pelatih lain. Meskipun timnas Indonesia baru saja gagal melangkah ke semifinal Piala AFF 2024, prestasi luar biasa Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan keberhasilan membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2 kali berturut-turut tak bisa diabaikan begitu saja. Nova mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong sangat fokus pada aspek kecerdasan para pemainnya. Bahkan ia menyarankan agar setiap pemain menjalani tes IQ untuk mengetahui sejauh mana mereka bisa menerima dan melaksanakan instruksi di lapangan. Hasilnya beberapa pemain ternyata memiliki IQ yang cukup rendah yang membuat Shin Tae-yong terkejut. Demi menghindari tekanan berlebihan, Shin Tae-yong kemudian memutuskan untuk tidak memberikan instruksi yang terlalu banyak pada pemain-pemain tersebut. Salah satu contoh yang dibagikan oleh Nova adalah bagaimana seorang pemain merasa semakin bingung dan panik ketika diberikan instruksi yang berlebihan. Untuk itu, Shin Tae-yong memilih memberikan kebebasan bagi pemain tersebut untuk mengembangkan permainannya tanpa banyak arahan.
Nova Arianto menegaskan bahwa pendekatan seperti ini sangat membantu menjaga mental pemain dan memastikan mereka tidak tertekan, yang justru bisa merusak performa di lapangan. Lima momen mengejutkan timnas Indonesia di 2024 yang bikin hati rakyat campur aduk. Olimpiade gagal, comeback menggila, dan gol kontroversial yang membuat semua kesal. Jangan lewatkan momen ini, dijamin kamu akan terkesan. Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh dengan kejutan dan perasaan campur aduk bagi timnas Indonesia, terutama para penggemar yang terus setia memberikan dukungan. Satu sisi membuat bangga, sisi lainnya justru membuat gemas hingga kecewa. Bagaimana tidak, tahun ini Indonesia benar-benar memukau dengan permainan yang luar biasa, meskipun tak selalu berakhir manis. Ada momen gemilang dan ada pula yang penuh kontroversi. Dimulai dari perjuangan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang hampir saja membuat sejarah dengan melaju ke semifinal. Laga yang memukau, kemenangan melawan Korea Selatan yang tak terduga dan berakhir dengan kekalahan dramatis di perebutan tempat ketiga melawan Irak. Rakyat Indonesia pun terhanyut dengan emosi, merasa bangga meski hanya berada di luar podium. Tapi kisah sedih tidak berhenti di sana. Harapan besar para penggemar kembali hancur ketika timnas U23 harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Guinea di babak play-off Olimpiade, yang secara dramatis menggugurkan mimpi Indonesia untuk tampil di Paris 2024. Kekalahan itu membawa rasa kesal yang mendalam mengingat permainan apik yang ditunjukkan oleh anak asuh Shin Tae-yong. Tapi perjalanan timnas Indonesia tidak berhenti dengan kesedihan itu. Dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda terus tampil mempesona. Indonesia melangkah ke putaran ketiga dengan mencatatkan 10 poin dari grup yang berat. Namun momen paling emosional datang saat timnas Indonesia bertemu dengan Bahrain. Setelah sempat tertinggal dan membalikan keadaan menjadi 2-1. Kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna dengan gol dramatis Mohamed Marhoon pada menit 90+9, yang seharusnya tak disahkan karena durasi injury time yang berlebihan. Sebuah keputusan wasit yang membuat seluruh Indonesia terperanjat. Tak hanya itu, kegembiraan dan kekesalan semakin tercampur aduk setelah timnas Indonesia harus menelan pil pahit saat dijegal habis oleh timnas Jepang dengan skor telak 4-0 di Gelora Bung Karno. Kursi Shin Tae-yong sempat goyah, namun tim bangkit kembali dan membuktikan kualitasnya dengan kemenangan luar biasa 2-0 atas Arab Saudi dengan 2 gol spektakuler dari Marcelino Ferdinand. Tahun 2024 mungkin penuh dengan kekecewaan, namun dengan segala kejutan dan perjuangan, timnas Indonesia semakin menunjukkan bahwa mereka pantas diperhitungkan di kancah dunia sepak bola. Jay Itzes bongkar rahasia tenang memimpin timnas Indonesia. Ternyata ini kunci kepemimpinan yang bikin rekan satu tim jadi respect. Apa yang tidak diketahui banyak orang tentang cara Jay menjaga emosi di lapangan? Simak pengalaman mengejutkan di Belanda yang membentuk karakter kapten timnas ini. Bagaimana Jay Itzes menginspirasi pemain lain untuk tetap fokus dan percaya diri meskipun dalam tekanan? Temukan jawaban lengkapnya di sini dan bagikan pendapatmu. Jay Itzes, bek andalan timnas Indonesia, berbagi rahasia tentang bagaimana dia bisa tetap tenang dan memimpin rekan-rekannya di lapangan. Pemain berusia 24 tahun ini saat ini memegang jabatan sebagai kapten timnas Indonesia dan mengungkapkan bahwa dia punya cara khusus untuk menjaga ketenangan, baik dalam situasi tegang maupun saat menghadapi tekanan. Dulu ketika berkarir di Liga Belanda, Jay pernah kesulitan mengendalikan emosinya. Namun pengalaman itu memberinya pelajaran berharga yang membantunya tumbuh sebagai pemimpin yang lebih bijaksana. Jay mengakui awalnya dia lebih mudah terpancing emosi, terutama saat bermain untuk klub-klub seperti FC Eindhoven dan Go Ahead Eagles. Dulu saya lebih buruk, lebih mudah terbawa emosi, kata Jay. Namun dia cepat belajar dan menyadari bahwa dalam peran barunya di timnas Indonesia, dia harus memegang kendali dan mengatur emosi dengan lebih baik. Sebagai kapten, Jay juga belajar pentingnya komunikasi. Tidak hanya berkomunikasi dengan rekan setim, tetapi juga dengan pelatih dan wasit.
Dia menjelaskan bahwa sebagai pemimpin, seorang kapten tidak hanya bisa memerintah, tetapi harus memberi contoh yang baik di lapangan. Penting untuk memimpin dengan memberi teladan, bukan dengan teriakan. Pemimpin yang banyak berteriak justru bisa kehilangan kepercayaan dari pemainnya, ujarnya. Jay percaya bahwa kontrol diri dan komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan sebagai pemimpin di tim sepak bola. Tiga masalah krusial yang harus dibenahi timnas Indonesia sebelum hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lini belakang rawan blunder, pelapis skuad lemah, dan lini depan tak tajam. Tim Garuda bisa bangkit atau justru tumbang? Simak beritanya hingga selesai dan temukan solusinya di sini. Timnas Indonesia akan kembali bertarung di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025 melawan Australia. Namun, menjelang laga tersebut, ada beberapa masalah krusial yang harus dibenahi oleh pelatih Shin Tae-yong agar tim Garuda bisa tampil maksimal. Meskipun timnas Indonesia dihuni oleh sejumlah pemain berkualitas Eropa seperti Jay Itzes, Sandy Walsh, dan Justin Hubner, bukan berarti mereka bebas dari kesalahan. Salah satunya adalah lini belakang yang kerap melakukan blunder fatal seperti yang terlihat dalam kekalahan 0-4 dari Jepang pada November 2024. Dua gol yang tercipta dari kesalahan lini belakang jelas menjadi PR besar bagi tim. Selain itu, ada masalah terkait kedalaman skuad yang kurang merata. Pada laga melawan Cina pada Oktober 2024, skuad cadangan yang diturunkan gagal memberikan performa maksimal, berujung pada kekalahan 2-1. Hal ini menandakan perlunya pelapis yang setara kualitasnya dengan pemain utama, mengingat cedera atau absennya pemain kunci bisa sangat berdampak pada performa tim. Terakhir, lini depan timnas Indonesia juga masih menjadi titik lemah yang harus segera diatasi. Meskipun memiliki pemain-pemain muda berbakat seperti Rafael Strijk, Ragnar Oratmangun, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta, mereka belum mampu tampil tajam di depan gawang lawan. Proses naturalisasi Mauro Zijlstra dan Ole Roemeny menjadi harapan baru bagi timnas Indonesia untuk mencari sosok penyerang tajam yang bisa mengakhiri kemarau gol di lini depan. Jika tiga masalah utama ini tidak segera dibenahi, timnas Indonesia bisa saja kesulitan menghadapi Australia yang terkenal tangguh di babak kualifikasi Piala Dunia. Jadi, apakah Shin Tae-yong mampu menemukan solusi sebelum pertandingan besar tersebut? Beri pendapatmu di kolom komentar. Victor Detan mengguncang dunia sepak bola Indonesia di usia muda. Dari aksi memukau di Piala AFF 2024 hingga karir cemerlang di PSM Makassar, siapa sangka wonderkid ini punya cerita luar biasa yang menginspirasi? Simak perjalanan mengharukan Victor yang dikenal mirip kakak dan penuh potensi. Apakah karirnya akan mengubah sepak bola Indonesia selamanya? Temukan fakta-fakta hebohnya di sini. Victor Detan, bintang muda timnas Indonesia, berhasil mencuri perhatian publik dengan penampilannya yang memukau di Piala AFF 2024. Gaya bermainnya yang khas dan mengingatkan kita pada legenda Brasil Ricardo Kaká membuatnya langsung jadi idola baru. Meski Indonesia harus terhenti di babak grup, aksi brilian Victor di lapangan tidak bisa dikesampingkan. Pemain 20 tahun ini telah menjadi sorotan media sosial dan pecinta sepak bola Indonesia yang mulai mengulik lebih dalam mengenai perjalanan karirnya yang luar biasa. Victor, yang lahir pada 11 Juli 2004, mengungkapkan perjalanan hidupnya yang unik. Ia memulai karir sepak bolanya sejak usia 7 tahun di Kupang, kemudian pindah ke Malang, dan mulai menekuni futsal sebelum akhirnya terjun ke sepak bola. Tanpa ada latar belakang keluarga yang terjun ke dunia profesional, Victor tetap menunjukkan minat besar terhadap olahraga ini, yang kemudian membawanya bermain di tim sepak bola sekolah dan mengikuti berbagai turnamen. Karier Victor semakin bersinar setelah bergabung dengan PSM Makassar melalui akademi mereka. Mulai dari tim U16, ia meroket dengan cepat, bahkan turut membantu tim U-Strip 18 PSM yang tak terkalahkan dalam 20 pertandingan. Debutnya bersama tim senior dimulai dengan momen tak terlupakan. Meski hanya bermain 3 menit pertama,
Namanya langsung mencuri perhatian setelah mencetak gol pertamanya di Liga 1 Indonesia saat PSM mengalahkan Persib Bandung 4-2. Dengan gaya permainan menyerang yang memikat dan kemampuan teknik yang menonjol, Victor kini dianggap sebagai salah satu talenta muda Indonesia yang akan membawa perubahan besar dalam sepak bola tanah air. Apakah perjalanan luar biasa Victor Dethan akan terus berlanjut? Kita tunggu aksi-aksi spektakulernya di masa depan.